bila pengen benar-benar kita bersih hati kita dari dosa, semua dosa. Dalam arti kata, kita janji tidak akan mengulangi dosa itu. Kita menyesali atas perbuatan yang kita lakukan. Kalaulah sholat, kita qadhain sholatnya, habis dohor, qadha dohor, asar, qadha yang ditinggalin. Kalau puasa Ramadan dulu qadhain, habis qadhain biar sempurna. Setelah taubat, kita sempurnakan dengan sholat sunat taubat. Setelah taubat, sholat sunat taubat itu setelah taubat. Kalau kita nyolong duit orang, balikin. Pak Haji, ayam putih yang hilang itu saya nyolong. Berapa gantinya? Oh, gantinya 200.000. Ini malamnya sholat sunat taubat. Gak cukup nangis doang, begitu. Balikin. Kalau sholat yang kita tinggalin, qadhain. Habis qadha, sholat sunat taubat. Kalau puasa ditinggalin, habis puasa malamnya, itu cara taubat. Namanya kamalut taubat, supaya masuk pada taubat sholihah. Balikin duit-duit orang, jangan ada nyangkut di kita. Ketulangan itu gak usah banyak, kecil, tenggorokan repot. Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhihi amin. 122 yang terjemah. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Qala al-Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali, wa jumlatul amri annaka idza qarrabta qalbaka minad dunubi kulliha. Adapun jumlahnya perkara, kesimpulannya, annaka yaitu bahwasanya kamu, idza qarrabta yaitu apabila ingin membebaskan oleh kamu qalbaka akan hatimu, minad dunubi daripada dosa, kulliha seluruh dosa, bi an tuwattinahu ala an la ta'uda ila dzambin abadan, dengan bahwa memantapkan oleh kamu akan hatimu atas bahwa tidak kembali kamu kepada dosa selama-lamanya. Wa tandama ala ma madha, dan kamu menyesali atas apa-apa yang telah lalu. Wa taqdiyal fawaida bima taqdiru alaihi, kamu qadha segala kewajiban-kewajiban yang ketinggalan, puasa, sholat, bima taqdiru alaihi, dengan apa-apa yang kamu mampu atasnya. Wa turdiyal khusuma bima amkanaka, dan kamu membuat ridho akan musuh-musuhmu dengan apa-apa yang memungkinkan padamu sedapat mungkin. Biadain, dengan membayar hutangnya atau barang yang dicorong oleh kita. Wastihlalin, dan meminta halal. Wa tarji'an ila Allah ta'ala, dan kamu kembali kepada Allah. Fima takhsha fi idharihi hayajana fitnatin, pada apa-apa yang kamu khawatir pada menampakkannya akan timbulnya fitnah. Bitadarru'i, dengan merendahkan diri ila Allah, berdoa kepada Allah, liyurdiyahu anka, agar Allah membuat ridho akan dia musuhmu kepadamu. Tadhabu, summa tadhabu, kemudian kamu pergi. Fatangsilu siyabaka, lalu kamu bersih
bersihkan akan pakaianmu, kamu cuci akan pakaianmu. Wa tusalli 4 raka'atin, dan kamu salat akan 4 rakaat. Wa tad'u jabhataka bil ardi, kamu letakkan akan jidatmu ke bumi. Fi mawdi'in khalin, pada tempat yang sunyi dari orang. Summa taj'alu turaba 'ala ra'sika, kemudian kamu taburkan akan debu di atas kepalamu. Wa tumarriku wajhaka fit turabi, dan kamu lumurkan akan wajahmu pada tanah. Bidam'in jarin, dengan air mata yang mengalir. Wa qalbin hazinin, dan hati yang sedih. Wa sautin 'alin, dan suara yang lantang. Wa tadhkuru dzunubaka wahidan ma'amkanaka, kamu ingat-ingat akan dosa-dosamu satu demi satu sedapat mungkinnya kamu. Wa tadumu nafsaka 'alaiha, kamu cerca akan dirimu atas dosa-dosamu itu. Wa taqulu, dan kamu mengucapkan, ama tastahina ya nafsu, apakah tidak malu kamu wahai diri? Ama ana laki an tatubi, apakah tidak dekat bagimu bahwa kamu bertaubat? Alaki taubatun bi'adabillahi subhanahu, apakah ada bagimu kemampuan menolak dengan adabnya Allah subhanahu wa ta'ala? Alaki hajatun, apakah ada bagimu kebutuhan? Wa tadhkuru min hadza katsiran, kamu sebut-sebut dari ini adab dengan banyak sekali. Wa tabki, kamu menangis. Summa tarfa'u yadaika ila rabbir rahim, kemudian kamu angkat akan 2 tanganmu menghadap kepada Tuhan yang penyayang subhanahu wa ta'ala. Wa taqulu, lalu kamu mengucapkan, ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abiku raja'a ila babika, adapun hambamu yang lari darimu kini kembali kepada pintumu. Abdukal asi raja'a ila sulh, hambamu yang membangkang, raja'a yaitu kembali ia ila sulh, kepada berdamai. Abdukal mudnibu ataka bil udri, hambamu yang berlumuran dosa kini datang kepadamu dengan permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkan olehmu kepadaku. Bijudika, dengan semata-mata kemurahan. Wa taqabbal minni bi fadlik, terimalah olehmu daripadaku dengan anugerahmu. Wanzur ilayya bi rahmatik, pandanglah olehmu kepadaku dengan rahmatmu. Allahumma ighfirli ma salafa minadz dzunub, ya Allah, ampunilah olehmu bagiku apa-apa yang terdahulu daripada dosa. Wa asimni fima baqiya minal ajal, dan lindungilah olehmu akan aku pada apa yang tersisa daripada ajal. Fa innal khaira kullahu biyadik, maka sesungguhnya kebaikan seluruhnya yaitu di tangan genggamanmu. Wa anta bina raufur rahim, adapun engkau terhadap kami yaitu berbelas kasih lagi penyayang. Summa tad'u du'a asyiddah, kemudian kamu berdoa dengan doa kesulitan hidup. Wa huwa, yaitu doanya, ya mujri adzaimil umur, wahai Tuhan yang menzahirkan segala perkara-perkara yang besar. Ya muntaha himmatil mahmumi, wahai Tuhan puncak tujuannya orang-orang yang kesusahan. Ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, wahai Tuhan yang apabila menghendaki ia akan satu perkara, sesungguhnya ia mengucapkan kepadanya jadilah, maka menjadi ia. Ahatat bina dzunubuna, telah meliputi pada kami oleh dosa-dosa kami. Wa antal madhkuru laha, adapun engkau yaitu yang diharapkan bagi pengampunan dosa kami. Ya madhkurun li kulli
summa tuksiru minal bukai wat tadallul, kemudian banyakkanlah olehmu daripada menangis dan merendah. Wa taqulu, dan kamu mengucapkan doa, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wahai Tuhan yang tidak menyibukkan dia oleh satu pendengaran dari pendengaran yang lain. Wala tashtabihu alaihi al-aswat, dan tidak keliru atasnya oleh suara-suara hambanya. Ya man la tughallibuhu al-masajid, wahai Tuhan yang tidak keliru akan dia oleh permintaan-permintaan yang banyak. Wala takhtalifu alaihi al-lughat, dan tidak berselisih atasnya oleh bahasa-bahasa, tidak membingungkan kepadanya oleh bahasa-bahasa. Ya man la yubrimuhu ilhahul mulihin, wahai Tuhan yang tidak menyusahkan dia oleh rintihan orang-orang yang merintih, merengek-rengek. Adikna barda Afrika, cicipkan olehmu pada kami akan kesejukan maafmu, ampunanmu, wa halawata maghfiratik, dan kemanisan maghfiratmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu yaitu maha kuasa. Summa tusalli ala nabi, kemudian kamu baca salawat atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tastaghfiru li jami'il mu'minina wal mu'minat, kamu mohonkan ampun untuk semua orang mukmin laki dan mukmin perempuan. Wa tarji'u ila ta'atillah, kamu kembali kepada mentaati Allah jalla jalaluhu. Fatakunu, maka menjadilah kamu qad tubta taubatan nasuha, sungguh kamu bertaubat dengan taubat yang benar. Wasirta tahiran minadun, dan menjadilah kamu suci daripada segala dosa. Walaka minal ajri war rahmati ma la yuhsa, dan bagimu dari ganjaran dan rahmat yaitu sesuatu yang tidak terhingga jumlahnya. Wallahu muwaffiq, adapun Allah yaitu Tuhan yang memberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, malam hari ini kita mau menutup pembahasan ujung daripada la ilaha illallah, bahwa pada kalimat itu ada 6 akhlak mulia aspek zahir, 6 akhlak mulia aspek batin, di antaranya adalah bertaubat. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan rukun-rukun taubat atau syarat-syarat taubat. Pada malam hari ini akan dijelaskan tentang penyempurna taubat, supaya taubat kita benar. Lebih-lebih sekarang kita ini sudah memasuki 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah ta'ala fiha min hadhil ayyam. Tidak ada hari dalam setahun yang mana amal soleh paling digemari oleh Allah ketimbang daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih agung di mata Allah dibanding 10 terakhir bulan Ramadan, yang di sana ada Lailatul Qadar masih kecil, masih agungan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amal soleh yang paling tinggi adalah taubatun shadiqah, taubat yang benar. Bagaimana cara taubat yang benar? Sesudah kita mengenal rukun taubat, maka ada 2 taubat yang benar. Yang keduanya disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Dan ini akan diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Qadani, bagaimana cara sholat sunnah taubat yang benar agar dosa kita rontok, laksana kita baru lahir. Yang mana dosa itu bisa membuat rezeki kita seret. Kata Nabi, innal abda la yukhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya hamba diseretkan rezekinya lantaran dosa yang ia kerjakan. Maka bagaimana supaya kita tinggi derajatnya? Dosa itu membuat
dosa itu membuat kita morat-marit hidupnya, maka kita harus bertaubat yang benar. Taubat tidak akan dikata benar kalau kita menyesali daripada dosa. Taubat tidak akan dikata benar kalau kita tidak berhenti dari perbuatan dosa. Taubat tidak akan dikata benar jika tidak ada janji dalam hati tidak akan mengulangi di masa mendatang. Taubat tidak akan benar bila kita tidak mengembalikan barang yang kita colong, barang yang kita ambil punya orang. Itu nggak bakalan benar. Dan taubat kalau pengen benar disempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip kalamnya Imam Ghazali daripada kitab Minhajul Abidin. Ada bimbingan dalam taubat ini diajarkan sholat sunnah taubat. Ada 2 riwayat, 2 rakaat, ada 4 rakaat. 2 rakaat riwayatnya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sahih. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdi yudnibu dhanban fayuhsinu tuhura fayaqum fayusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarah." Kata Nabi dalam hadis riwayat Dawud, tidak ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia berwudu dengan bagus wudunya, sunnah-sunnahnya dikerjakan, habis itu dia pakai baju yang bersih, yang halal, biar kata kaos oblong kalau itu halal pakai dibanding pakai BAS kalau ada nyolong begitu duitnya atau apa. Lalu sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah. Dalam riwayat Abu Darda dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 4 rakaat, dan Syekh Nawawi mengajarkan 4 rakaat. Kalau 4, 1 kali tasyahud, 1 kali tasyahud. Udah suratnya langganan aja, lam, kuliah, kulhu, falak, anas. Diri kuliah, diri kedua kulhu. Jangan tak saudara, diri lagi al-falak, diri lagi anas. Caranya begini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, biar kita dosanya habis, rezekinya luas, kehidupan kita derajat makin tinggi. Cara taubat yang benar. Bagaimana kesimpulannya? Bila pengen benar-benar kita bersih hati kita dari dosa, semua dosa, dalam arti kata kita janji tidak akan mengulangi dosa itu, kita menyesali atas perbuatan yang kita lakukan. Kalaulah sholat, kita qadhain sholatnya, habis dohor, qadha dohor, asar, qadha yang ditinggalin. Kalau puasa Ramadan dulu qadhain, habis qadhain biar sempurna. Setelah taubat kita sempurnakan dengan sholat sunnah taubat. Setelah taubat, sholat sunnah taubat itu setelah taubat. Kalau kita nyolong duit orang, balikin. Pak Haji, ayam putih yang hilang tuh saya nyolong, berapa gantinya? Oh, gantinya 200.000. Ini 200. Malamnya sholat sunnah taubat. Gak cukup nangis doang, begitu. Balikin. Kalau sholat yang kita tinggalin, qadhain. Habis qadha, sholat sunnah taubat. Kalau puasa ditinggalin, habis puasa malamnya, itu cara taubat. Namanya kamal taubat. Supaya masuk pada taubat sholihah. Balikin duit-duit orang, jangan sampai nyangkut di kita. Ketulangan itu gak usah banyak, kecil, kita tenggorokan repot. Itu begitu. Balikin. Caranya 2, balikin atau minta halal. Pak maafin ya, bebasin. Iya saya bebasin, nggak perlu balikin. Kalau kata dia udah kau ganti, itu namanya
enggak perlu balik, dihalalin. Kata dia kagak bisa, kudu balik. Balikin. Saya janji akan saya bayar utang saya. Saya janji. Begitu. Jangan lari dari tuan utang, repot. Itu begitu. Tapi sindrom kalau dosanya, mohon maaf, kayak orang selingkuh, kan gak mungkin minta maaf lakinya. Bisa perang dunia, benar nggak? Iya. Itu mah balik sama Allah dah. Yang kayak begitu bos ngomong. Waktu kamu kerja di Papua, bini mesti tidurin. Maafin ya, enggak banyak, cuma 15 kali. Ya habis dah kita. Habis dibunuh bisa, benar nggak? Itu nggak perlu diomongin. Tangis ya Allah. Karena kalau ngomong repot, bakal bukannya jadi rapi, jadi ribut. Kira-kira rapi apa ribut kalau ngomonginnya? Oh rapi. Kalau sudah, kata Imam Ghazali, kata Syekh Nawawi ini mengutip Ghazali, udah taubat, kita udah balikin, udah ini, kalau pengen sempurna kerjakan sholat sunat taubat. Caranya, sesudah taubat kita pergi ke rumah, pakai pakaian yang bersih, yang bagus, yang halal. Jangan pakaian yang tidak ternyolong, nggak usah. Pas sobrong jadi, yang penting halal. Apalagi kalau salonnya BAS halal, lebih bagus dibanding atlas atau nyolong, benar nggak? Begitu, bagus. Sudah begitu, kata Imam Ghazali, lalu wudu. Kita wudu, yang bagus wudunya. Biasa sunah-sunahnya dikerjakan, ya umur, hidung, wajah, mana dah. Begitu. Selesai wudu, lalu kemudian kita cari tempat yang kagak ada orang melihat barang aku, kagak ada yang lihat, hatta bini kita. Tempat yang sendiri, tempat yang sendiri, tempat yang sendiri. Udah sendiri, salat sunat taubat, usolli sunat taubati arba'a raka'atin, kalau 4 rakaat sunatan lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Usolli sunat taubati arba'a raka'atin, adaan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat taubat 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau 4 rakaat berapa tasyahud? Berapa? 1. Kalau 2 rakaat juga 1 juga. 4 nih maksudnya. Salat di tempat yang kagak ada yang lihat. Cuman cara ini ada yang gak bisa kita, tapi gak apa-apa. Ini kita ngikutin kitab dulu. Habis itu selesai sholat 4 rakaat, kata Imam Ghazali, taburin tanah di kepala. Namanya juga orang frustasi sama Allah. Kita nggak mungkin pakai taburin tanah di rumah. Mana rumahnya pakai ubin ya kan? Ini nggak bisa kan? Kalau kita zaman sekarang, dia Imam Ghazali dengan hati yang berduka, air mata yang sedih, sendu, bukan senang duit, lebam, begitu, suaranya lantang. Habis sholat, sujud. Habis selesai sholat, sujud. Habis sholatnya, sujud. Bisa sholat. Kalau kita mungkin nggak bisa, udah hafal. Kalau nggak mau sujud agak kelihatan, itu di bawahnya kaca, kan bisa dilihat gitu ya. Ente nggak usah sujud lah kalau begitu. Ente kudu hafal dulu doa ini, sujud. Habis sholat, sujud. Waktu sujud baca ini dalam sujudnya. Sesudah sholat, ama tastahina ya nafsu, ama ana laki antatubi, alaki taqatun bi adabillah, alaki ada. Begitu.
kita ngomong pakai bahasa Indonesia saja, bahasa Arab susah ngapalnya. Zaman kayak begini, mana dulu orang terus lagi puyeng, usaha lagi mencret, ya kan? Puyeng, nah kayak gitu. Udah bahasa Indonesia saja ngomong, tunjuk diri sampai sujud. Wahai diri siapa? Wahai Udin. Kalau di Udin, kamu tunjuk diri lagi sujud tuh ngomong. Wahai diri itu dirinya, diri kita. Gitu. Kalau namanya Mamat ya Mamat, begitu kata kita. Lu punya malu apa kagak? Waktu sujudnya ngomong gitu. Lu punya malu apa kagak? Kalau pakai bahasa kasar nih, kita pakai bahasa awam. Kalau yang rada halus kan, engkau malu apa kagak? Halus. Ini kan mau ngomel. Kalau ngomel biasanya pakai bahasa halus atau kasar? Dia kasar bahasanya. Kita ngomong aja lagi sujud tuh. Udin, kalau namanya Udin, lu punya malu apa kagak sebetulnya? Mau sampai kapan lu kagak mau taubat? Udah waktunya lu, rambut udah putih, kudu balik. Mau kapan? Emang lu kuat ngadepin siksa Allah? Dikubur di akhirat. Lu pikirin lu nyolong duit 1000 bakal ganti ganjaran sholat 1000. Lu punya ganjaran banyak, lu tahajud lu banyak, lu puasa lu banyak. Ngomongin tuh, lu emang udah punya bekal buat bayar-bayarnya di akhirat? Nggak mau tobat? Ngomong aja terus, sampai air mata kita nangis terus ngomong lagi. Mau sampai kapan? Lu kan ujungnya mati. Lu udah siap, siapa yang mau nolongin lu di akhirat? Kalau nggak mau balik sama Allah, ayo lu balik sekarang. Sekarang lu balik. Jangan nanti-nanti. Terus saja ngomong aja pakai bahasa kita. Nangis terus sih. Selesai itu dari sujud ngomongin begitu tuh, bangun dari sujud, angkat tangan kita, baru doa. Begitu namanya sholat taubat sempurna. Saya mau tanya, udah pernah belum gitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sampai umur sekarang ini. Siapa tuh tadi? Guru baru ada, nyalain gurunya lagi. Saudara apa ini? Kan kita udah lama di kanan ini. Saya tahu ya itu 131 haulnya. Sudah lama. Habis sujud begitu, duduk, angkat tangan kita, munajat. Sujud kita ngomel lagi diri, duduk, munajat. Habis munajat doa, munajat dulu. Gimana munajat kita? Ngomong. Di munajat itu apa sih? Munajat tuh tadi ngomel diri, sekarang mau ngobrol sama Allah. Munajat tuh ngobrol sama Allah. Bahasa Arabnya begini nih habis sujud tuh. Ilahi, abdukal abiku roja'ila balik, abdukal asi roja'ila suh, abdukal mudlib ataka bin udri fa'fu anni bijudik, wa taqabbal minni bifadlik, wa anzur ilayya birahmatik. Allahumma gfirli ma salafa minal dunub, wa ahsibni fima baqiya minal ajal, fa innal khaira kullahu biyadik, wa anta bina raufur rahim. Doa munajat. Apa itu? Kita ngomong sama Allah, ya Allah, hamba-Mu yang lari dari Engkau kini balik menuju pintu. Hamba-Mu yang menjauh kini pengen dekat dengan Engkau. Hamba-Mu yang membangkang melawan kini kembali pengen berdamai, pengen insaf. Hamba-Mu yang berlumuran dosa kini datang ke pintu-Mu minta maaf. Ya Allah, maafkan kesalahanku,
demi kemurahan-Mu. Terima taubatku ya Allah, semata-mata anugerah-Mu. Pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah lalu ya Allah. Kami mohon di sisa umur kami, lindungi kami dari dosa. Jaga diri kami jangan terjebak dosa lagi ya Allah. Kebaikan semuanya ada di genggaman-Mu. Kami yakin Engkau berbelas kasih dan sayang kepada kami. Ya Allah, hamba mengaku banyak salah. Maafin, maaf. Engkau Tuhan yang suci, yang boleh dekat dan Engkau yang suci. Saya yakin kotor, bersih, ngomong terus sama Allah. Udah rapi, munajat, ditutup doa. Doanya gimana? Begini kata Syekh Nawawi, ya mujli azaimil umur, ya muntaha himmatil mahmumin, ya man idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ahata bina dunubuna wa antal madhkur laha, ya madhkuran li kulli syiddah kuntu adakhiruka di hadhihi sa'ah fatub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya man la yashghaluhu sam'un an sam' wa la tastabihu alayhi al-aswa', ya man la tughallituhu al-masail wa la takhtalifu alayhi al-lughat, ya man la yubrimu ilhamul mulhi, adhiqna barda afwika wa halawata maghfiratika innaka ala kulli syai'in qadir. Habis munajat doa, ya Allah, Tuhan yang menampakkan segala perkara-perkara yang besar, Tuhan puncak tujuan orang-orang yang mengalami kesusahan hidup kayak saya ini. Ya Allah, Tuhan yang bila menghendaki apa saja, tidak pakai lama, jadilah menjadi. Diterima tobat sekarang terima. Tuhan, jujur dosa-dosa kami telah mengelilingi, membelenggu, mengikat diri kami, dan Engkau harapan pengampunan bagi dosa kami. Wahai Tuhan yang diharapkan dalam segala kesulitan yang melanda hamba-Nya, aku berharap kepada detik ini juga, ampuni aku. Terimalah taubat atas diriku. Jujur Engkau itu ya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ya Allah, Tuhan yang tidak terganggu pendengarannya dengan pendengaran hamba-Nya. Ada yang minta yang lain, saya tahu banyak yang merintih kepadamu, tapi rintihanku enggak terganggu dengan rintihan orang lain. Kau dengar, Tuhan yang enggak keliru suara rintihan ini, yang tidak akan salah banyaknya permintaan hamba-hambanya. Saya minta ini enggak akan keliru ngebaginya. Saya minta bahasa yang terbata-bata dari saya ini Engkau paham, dan Engkau tidak jemu orang yang merintih kepada Tuhan. Anugerahkan kepada kami kesejukan ampunan, kemanisan maghfirah. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
usap wajahnya. Amin. Begitu. Habis itu wirid, baca sholawat, baca istighfar. Namanya sholawat istighfar aja yang sering diajarin di majelis. Ya Ghafur, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al-ahya'i minhum wa ahlil qubur. Baca itu 100 enggak kuat, 70 enggak kuat, 11. Bila ini dikerjakan, namanya sholat taubat terdahsyat sejagat yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Benteni. Dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Imam Ghazali. Kita benar-benar masuk kategori taubat nasuh. Sejak saat itu juga kita bersih dari dosa, laksana bayi baru lahir dari perut ibunya. Bukan itu saja, keberlimpahan barakah, keberlimpahan kesehatan akan Allah curahkan kepada kita, sulit untuk dibayangkan. Sehat batin, sehat lahir, sehat perusahaan, sehat finansial, sehat keluarga, sehat anak keturunan, sehat keuangan, sehat dompet, sehat kantong, muapan. Bila kita sholat taubatnya kayak begini, cara ini namanya disebut kamal taubat. Ada arkan taubat, karena taubat ada rukunnya, ada penyempurnanya. Kayak makan aja, habis itu makan buah-buah, ada penyempurna. Ini namanya taubat. Cara sholat taubat tuh kayak begini, begini. Nggak kuat 42 kan, tapi Imam Syafi'i 4. Serius kita pengen balik ke Allah. Dari mulai wudu, pakai baju yang bersih, di kamar yang nggak ada orang, sholat 4 rakaat, sujud, munajat, doa, zikir. Sesudah itu urutannya begitu. Sunat taubat udah 4, sujud, omelin di bangun, munajat, ngobrol sama Allah. Udah ngobrol sama Allah, minta sama Allah. Habis minta sama Allah, zikir, baca sholawat istighfar. Saya udah bagi ke anak majelis. Ini cara sholat istighfar. Dan sholat istighfar itu kalau dibaca di sholat duha minimal 70 kali. Aduh, jangan panjang lah, majunya usaha. Bila kita di sholat duha, kita baca Ya Ghafur, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur waghfirli wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al-ahya'i minhum wa ahlil qubur. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, limpahkan salawat salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nabi bulannya purnama dari berbagai purnama. Nabi sumber kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia dekati ini Nabi? Ampuni dosa saya, kedua ayah bunda saya, semua guru
saya dari kecil, guru TK sampai sekarang, dan semua wali-wali sejagat raya, dan semua orang mukmin yang hidup pun yang sudah ada di alam kubur. Ini namanya saudara sholat taubat. Bila ini dikerjakan, kata Syekh Nawawi, qad tubta taubatan nasuha, engkau benar-benar telah bertaubat dengan taubat nasuha. Wasirta tahiran minadzunubi, engkau bersih dari segala dosa dan nista. Bukan itu aja, ganjaran gak hitung Allah berikan kepada Anda, rahmat, kasih sayang, keberlimpahan, barokah Allah berikan tidak ada hitungannya bila sholat taubat kayak begini. Karena lebih-lebih di 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, yang dilu qiyamul lailatin minha bi qiyami lailatil qadr, menyamai sholat 2 rakaatnya di 10 pertama daripada Dzulhijjah tiap malam, sama dengan Anda sholat pada malam Lailatul Qadar yang Anda belum tentu dapat di Ramadan, tapi bisa dapat di sini di Dzulhijjah 10 pertama. Ini kalian, ini amalan hebat dibimbing oleh Syekh Nawawi agar supaya kita benar, supaya rapi, begitu, supaya rapi. Jalur terdekat ke Syekh Nawawi ini yang punya kasih saja. Kami punya guru namanya Kiai Amir Sokni Al-Qadiri Al-Sabani. Beliau mengaji kitab ini sama gurunya Syekh Abdul Ghaffar Al-Bantani. Syekh Abdul Ghaffar mengaji sama gurunya yang punya kasih pada saya. Saya punya cara begitu supaya taubat kita jangan asal-asalan. Ini penting. Sholat taubat tidak boleh asal-asalan. Bukan taubat astagfirullah, ada tata dan aturan yang diatur oleh agama supaya kita benar. Segini aja ngaji kita, nggak usah banyak-banyak. Ini tinggal dihafal aja, bukunya ada, catatan tinggal di fotokopi aja. Cuman saudara nggak usah sampai sujud, nggak usah pesan saya, karena kalau sudah sampai sujud dulu ngapalin dulu, ngapal fotokopinya, ngapal dulu kelamaan. Debat aja sambil duduk, benar nggak? Sekali dia ngapalinnya susah. Ama tastahina ya nafsu, ama ana laki lan taduli. Panjang kita ngomong gitu dulu ngapal. Lama kita ngapain begitu tuh. Alakin qotun min adabillahi subhanahu wa ta'ala alaki haja. Kita ngomong terus saja sambil sujud. Dah udah ngapalnya, udah sambil duduk aja ngomongin apa diri. Lo mau kemana? Kalau kita di depan kaca, di kaca nggak apa-apa di sholat tuh. Betul, kamarnya ada kaca, ada cermin. Lo nih mau ngapain dong gitu? Kalau sudah nggak bisa cermin, lo kan punya malu apa Allah? Pala lo udah putih tuh rambutnya. Itu maknanya udah waktunya ninggalin dosa. Balik, kamu mau kemana lo itu? Bini lu belum tentu nyelamatin di kubur, anak lu belum tentu. Lu kudu balik ke Allah. Mau ngapain lu terus aja duduk di kaca. Selesai itu duduk dah. Tapi kita juga gampang ya kan. Kalau itu kan ditaruh di kaca aja di depan kan bisa ya kan. Sebisa kita begitu. Kayak begitu. Kalau kita nggak begitu, beli kaca lagi, duit lagi. Yang kemarin aja masih utang. Udah dulu aja. Duduk. Habis kita taubih, munajat, doa, zikir. Begitu cara sholat sunat taubat yang benar. Anda perlu tahu keberkahan tidak terhitung, keberlimpahan, kesehatan luar biasa. Supaya kita jangan banyak penyakit, penyakit mulut, capek, duit
jadi sehat. Putranya kayak begitu dulu. Ngapain hidup? Ini mudah. Dikorbankan kesehatannya buat duit. Udah dapat duit, dikorbankan duit buat jadi sehat. Muter-muter begitu loh buat apa? Balik kamu. Mau kemana kita? Kita nggak paham. Apa kita masih ngalamin lagi tahun depan apa mana? Dah sekarang bertaubat, taubat penting. Allah ampuni kita punya dosa selagi kita bertaubat yang serius, dan cara taubat yang serius begini tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi atau doa